gembira. Meski jauh tetaplah tangguh dan jangan mengeluh. Sabarlah meski ini tak mudah, demi masa depanmu yang cerah. Kita jumpa di hari yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, berjumpa lagi dengan saya sebagai penyiar radio. Oke, untuk pembahasan kali ini adalah kita membahas tentang peran Wali Songo di Indonesia. Saya mohon maaf sebelumnya karena saya di Jogja ini nggak ada buku Khasanah Jarah Kebudayaan Islam, nggak pegang. Saya punya tapi masih di sekolahan, ketinggal sama aja. Jadi saya ambil dari beberapa sumber tentang Wali Songo ini, semoga tidak membingungkan dan semoga bisa menambah wawasan. Oke, pertama kita masuk ke definisi Wali Songo. Wali Songo itu diambil dari kata wali yang berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk dari waliyullah. Astagfirullahaladzim, keliru. Waliyullah, maaf belepotan karena bahasa Arab saya jelek. Wali itu berarti orang yang mencintai dan dicintai Allah. Songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi 9 orang yang dicintai dan mencintai Allah. Mungkin pengertiannya seperti itu. Wali sendiri sangat familiar kita dengar dengan penyebutan sunan. Sunan ini diambil dari kata suhun, kasuhun, sinuun, atau susuhunan yang berarti dijunjung tinggi. Ya, dapat diartikan mungkin orang yang dijunjung tinggi. Demikian pengertian Wali Songo dari beberapa buku yang kita temui secara populer. Tapi pasti kalau ada saya pasti ada tapinya kalau mengenai pengertian Wali Songo. Dari sisi lain itu juga ada yang bilang bahwa adalah orang yang memiliki derajat tinggi sehingga mampu mengawal babahan hawa songo. Nah, ini ambilnya songonya dari itu. Mengawal babahan hawa songo. Babahan hawa songo itu apa? Babahan hawa songo itu artinya 9 lubang pemicu hawa atau pemicu keinginan dari diri manusia. Pertama, mata kanan, kedua mata kiri, ketiga kuping kanan, keempat kuping kiri, kelima lubang hidung kanan, keenam lubang hidung kiri, ketujuh lubang mulut, kedelapan lubang kemaluan, kesembilan lubang dubur. Bisa diartikan mata itu kalau kita nggak menjaga dengan baik, kita bisa ingin ini, ingin itu, ingin punya ini, ingin punya itu, ingin punya dia, ingin punya dianya si dia, dan sebagainya. Bahkan ke hal-hal yang menjurus ke sesuatu yang negatif itu juga ketidakmampuan kita mengontrol mata. Kuping juga demikian, lubang hidung juga demikian, lubang-lubang lainnya silahkan diurut sendiri. Dan negatifnya apa kalau tidak bisa menjaga lubang-lubang tersebut. Oke, kita lanjut bahas tentang Wali Songonya sendiri. Pertama, Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ini juga dikenal dengan Sunan Gresik. Lahir diperkirakan di Samarkand. Samarkand ini masuk, kalau sekarang itu masuknya di negara Uzbekistan. Maaf, ada motor lewat, iklan. Saya lanjutkan, Samarkand ini sekarang daerah Uzbekistan
Ini kalau nggak salah jadi kota ketiga terbesar di Uzbekistan. Uzbekistan dulu adalah pecahan Uni Soviet, kalau sekarang negara sendiri, tetangganya itu pakai tantan semua, Tajikistan, Kyrgyzstan, apalagi ya, Magetan. Ya, keturunan Nabi Muhammad dari Ali Zainal Abidin. Jadi Maulana Malik Ibrahim ini keturunan dari Nabi dari jalur Ali Zainal Abidin. Ada yang bilang dia keturunan ke generasi ke-22 kalau nggak 21. Ia juga dikenal sebagai As-Samarkandi, diambil dari tempat lahirnya. Karena lidah orang Jawa itu susah mengucapkan itu, maka ia dikenal dengan Asmarakindi. Jangan dispasi ya. Kalau dispasi nanti jadi rancu. Asmaraki endi, ya, kayak orang jomblo. Asmaraki endi, landi. Ya mbuh. Oke, di Gresik ia juga dikenal dengan kakek bantal. Ini kayaknya berkaitan dengan cerita rakyat di sana, di mana dia menjadi orang yang sangat sering membantu masyarakat sekitar. Di antara 9 wali itu, beliau disebut sebagai orang pertama yang berdakwah di Jawa. Ketika datang pertama itu, Maulana Malik Ibrahim ini membuka warung dengan harga yang murah dan juga melakukan pengobatan gratis, karena beliau juga dikenal seorang tabib. Dengan memperkenalkan barang bawaannya kepada masyarakat setempat, beliau juga mempelajari bahasa daerah demi mempermudah kelancaran dakwahnya. Intinya dia diterima di masyarakat sehingga membaur ikut dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Bahkan beliau menjadi juru damai apabila menemui masyarakat yang berselisih. Setelah cukup mapan di masyarakat, Maulana Malik Ibrahim ini kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit, yaitu di Trowulan. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam tetap menerimanya dengan baik, bahkan memberikan sebidang tanah di pinggir kota Gresik. Maaf belepotan. Wilayah itulah yang sekarang dikenal dengan nama Desa Gapura. Gapura ya. Mungkin nanti tanya siapa yang dari Gresik itu, Ival ya. Karena itu beliau membuka pesantren di situ dan menjadi kawah Candra di muka dari estafet perjuangan agama Islam di masa-masa selanjutnya. Beliau wafat di Gresik pada tahun 1419 Masehi. Jadi intinya dari Maulana Malik Ibrahim ini adalah menekankan tentang pendidikan ya, pendidikan dengan memunculkan pesantren dan seserawungan. Dia sangat bagus dalam bersosial dengan masyarakat, baik masyarakat kelas bawah maupun kelas raja pada waktu itu. Oke, demikian untuk Maulana Malik Ibrahim. Kita lanjutkan di Sunan Ampel. Namanya adalah Raden Rahmat. Ia merupakan putra dari Ibrahim Asmarakindi. Berarti ini Maulana Malik Ibrahim ya. Beliau adalah putranya Maulana Malik Ibrahim dengan salah satu putri Raja Campa. Ia berdakwah di Ampel, Surabaya. Ketika beliau berdakwah ini tidak mendapat tantangan dari pemimpin lokal waktu itu yaitu Prabu Brawijaya, karena beliau berkelakuan baik atau yaitu dilihat memiliki kelakuan baik sehingga Prabu Brawijaya ini senang. Selain itu juga karena adanya hubungan kekerabatan terutama dari Bibi Sunan Ampel ini ternyata adalah salah satu istri dari Prabu Brawijaya. Sunan Ampel ini dikenal sebagai pencetus huruf pegon ya. Pencetus huruf pegon yang kalian mungkin sudah sangat pintar dalam membacanya. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal
yang sampai sekarang mungkin sangat familiar di orang Jawa, yaitu moh limo. Pertama, moh main atau berjudi. Kedua, moh ngombe atau mabuk-mabukan. Ketiga, moh maling atau mencuri. Moh madat atau tidak menghisap candu, hal-hal yang adiksi, kalau sekarang mungkin nafsa ya. Kelima, moh madon, ini artinya bermain perempuan atau berzina. Bukan hanya bermain perempuan sih, intinya berzina gitulah. Kalau Sunan Ampel juga dikenal sebagai salah satu inisiator pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Demak Bintoro, dengan raja pertamanya Raden Fatah yang cukup dekat banget dengan beliau. Demikian untuk Sunan Ampel. Ketiga yaitu adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang ini merupakan putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri dari Adipati Tuban yang bernama Arya Teja. Nama aslinya Sunan Bonang adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang merupakan wali yang memiliki cita rasa seni yang tinggi. Beliau sangat mahir dalam memainkan alat musik, musisi juga, berarti bisa saya sebut musisi. Yang menciptakan alat musik yang disebut bonang juga, alat musik bonang yang ada di gamelan. Untuk bentuknya bisa dilihat di gambar. Mungkin kalian sering lihat tapi nggak tahu itu namanya apa. Di gamelan itu yang menonjol gitu, di tutuk, bunyinya sangat nyaring. Dengan alat itu yang disebut bonang di gamelan itu, Sunan Bonang mampu menarik masyarakat. Beliau juga banyak menciptakan suluk yang isinya merupakan ajaran-ajaran atau petuah tentang ajaran Islam. Suluk itu kalau definisinya kayak sastra Jawa yang isinya mengandung petuah-petuah ya. Jadi memang sudah dikenal di masyarakat seperti itu. Selanjutnya sama Kanjeng Sunan Bonang ini membuat suluk yang isinya adalah petuah-petuah tentang ajaran Islam. Jadi semakin membuat masyarakat menarik. Infonya suluk ini masih tersimpan di Universitas Leiden di Belanda. Semoga salah satu dari kalian yang melihat video ini sampai ke sana, karena banyak banget data sejarah Indonesia itu masih disimpan di sana, dan kita nggak bisa merawatnya juga kalau dibalikin. Oke, kemudian saya lanjutkan. Beliau juga menggunakan wayang sebagai sarana berdakwah. Hal ini kemudian diteruskan oleh muridnya, yaitu Sunan Kalijaga. Hampir mirip ya Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga ini strateginya. Jika kakek dan ayahnya yang sangat kental menggunakan pendidikan dalam dakwahnya, Sunan Bonang ini bisa dikatakan sebagai wali yang menjadi pelopor dakwah alkulturasi. Ajaran tasawuf diramu dengan baik sehingga dapat masuk di hati masyarakat tanpa ada penolakan yang berarti. Kalau bahasa saya dulu, saya pernah menjelaskan kalau nggak salah di kelas bahwa dalam menyikapi budaya itu ada 3 istilah. 1 adaptasi, 2 adopsi, 3 aborsi. Istilahnya nggak benar-benar amat atau munis ini, tapi saya rasa istilah itu yang paling tepat. Pertama, memetakan mana yang baik atau yang buruk. Selama ada yang baik total, itu namanya diadopsi. Jadi semuanya itu baik, budaya itu diadopsi, ya udah diambil aja. Tapi kalau dilihat budaya itu ada baiknya tapi ada sedikit buruknya, maka diadaptasi, diinovasi, akhirnya diadaptasi menjadi budaya yang baru. Terus ketiga, yang bertentangan banget dengan apa yang kita mau, makanya itu diaborsi. Istilahnya nggak benar sih, tapi aborsi kan digugurkan ya. Seperti itu. Sunan Bonang kayaknya juga melakukan hal itu karena beliau mengambil beberapa yang baik yang bisa diambil kayak gitu, diadaptasi akhirnya menjadi sesuatu yang baru dan dapat menjadi sarana untuk mendakwahkan ajaran Islam. Banyak karya-karya beliau yang
memunculkan hal tersebut. Tapi Sunan Bonang yang sangat sukses, bisa saya katakan sukses dalam penyebaran Islam dengan jalur seni seni dan budaya diramu dengan tasawuf, itu pernah juga mengalami kegagalan dalam dakwahnya. Ini jadi sebelum Sunan Bonang itu melakukan hal tersebut, ia pernah di masa lalunya pernah gagal. Ketika pertama kali dakwah, ia dikenal sangat keras, bahkan menghancurkan arca-arca yang dipuja oleh penduduk. Ia berkonflik dengan masyarakat penganut ajaran agama nenek moyang, kalau nggak namanya Bhairawa kalau nggak salah, di sekitar Kediri. Ia menggunakan metode ayahnya, Sunan Ampel, yang menerapkan syariah Islam ketat. Ketika Sunan Ampel berdakwah di Ampel dulu itu, dia menggunakan syariat Islam yang ketat dengan model pendidikan seperti itu. Tapi ketika Sunan Bonang mengaplikasikan ini di masyarakat Kadiri pada waktu itu yang masih memegang ajaran lokal yang sangat ketat, itu gagal. Bukan berarti metodenya Sunan Ampel salah ya, tetapi masyarakat yang dihadapi berbeda antara masyarakat yang dihadapi Sunan Ampel dan masyarakat yang dihadapi oleh Sunan Bonang di Kediri. Demikian untuk Sunan Bonang. Jadi dari situ kita dapat mengambil pelajaran, ya kita harus belajar budaya agar tidak buta dan salah langkah. Mengambil pepatah Minangkabau, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang artinya adat bersendi syariat, syariat bersendi kitab Allah. Menurut Hamka, bahwa masyarakat pasti memiliki adat yang dipegang dengan ketat. Meski dipegang sangat ketat, Islam diberi kesempatan untuk masuk sebagai khasanah baru. Islam tidak melenyapkan di sini. Islam tidak melenyapkan seluruh adat, namun Islam justru mengkokohkan dengan menambah unsur baru. Jadi semacam ada yang lapuk diperbaiki, seperti itu. Pelajaran kedua, yaitu bahwa kegagalan itu manusiawi. Sunan Bonang pernah gagal juga. Saya sebenarnya sangat tidak sependapat dengan kalimat kegagalan adalah sukses yang tertunda. Kalimat penghibur hati, namun menurut saya kurang berani menghadapi kenyataan dan merasakan kegagalan. Gagal ya gagal saja. Kegagalan adalah keniscayaan. Kata kesuksesan yang tertunda itu kan urusannya dengan waktu. Kesuksesan yang tertunda. Ia tidak perlu merubah sesuatu karena sudah sukses kan. Dari apa yang dilakukan. Urusannya adalah waktunya belum tepat. Jadi tidak merubah sesuatu tapi menanti waktu yang tepat. Sedangkan kegagalan itu paralel dengan kata perubahan dan kebangkitan. Ia butuh merubah sesuatu dari apa yang dilakukan sebelumnya yang gagal itu untuk mendapatkan hasil yang baru. Dari Sunan Bonang, kasus Sunan Bonang itu, kalau kita ambil kesuksesan yang tertunda, ia tidak perlu merubah cara dakwahnya, tetapi menunggu waktu yang tepat agar yang didakwai itu paham dengan apa yang disampaikan. Tapi saya rasa dengan gaya destruktif atau menghancurkan seperti itu akan lama dan kayaknya sampai sekarang pun akan susah menarik perhatian masyarakat. Dari kasus Sunan Bonang itu, Sunan Bonang menerima kegagalan, mengevaluasi, karena pasca kejadian itu kalau nggak salah Sunan Bonang itu kumpul dengan beberapa sunan lainnya dan juga dengan ayahnya tentunya Sunan Ampel untuk membahas tentang apa yang dilakukan di Kadiri itu. Gitu. Jadi menerima kegagalan, berani menerima kegagalan, selanjutnya mengevaluasi dan melakukan perubahan. Karena kegagalan adalah manusiawi, teman-teman. Kalau nggak gagal, ya berarti malaikat. Oke, saya tutup dengan kita dikatakan sah menjadi manusia yang sempurna ketika kita pernah merasakan kegagalan. Demikian teman-teman, Guru Nerodo Edan.
Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Saya sampaikan sampai di sini dulu 3 wali. Untuk yang wali selanjutnya mungkin dibahas di video berikutnya. Tidak ada tugas dulu, tugasnya nunggu pembahasan Wali Songo selesai. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, atau mau komentar apapun monggo bebas. Ben ketok kebak kolom komentare. Sekalian komen absen kehadiran di video ini saja ya. Silahkan komen nama dan kelas, mengantisipasi kegagalan login di e-learning karena beberapa hari ini gagal login. Ya, e-learning merupakan produk buatan manusia, dan manusia dan kegagalan sangat dekat. Kegagalan itu manusiawi. Balik meneh. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Maaf kalau ngantur. Semoga dapat menyaring apa yang bisa disaring. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan, jangan malu-malu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.